Baru aja kemarin kita sama-sama diskusi terkait nilai mata uang kita rupiah yang udah menyentuh di angka 18.000 per tanggal 4 Juni 2026 jam 10 pagi. Kita pun udah ngelihat bagaimana tanggapan dari orang-orang penting seperti Pak Purbaya, perwakilan Bank Indonesia, bahkan pengamat-pengamat ekonomi yang diundang dan juga diwawancarai sama beberapa media nasional. Nah, di video ngopi kesempatan kali ini, kita bakal ngelihat sama-sama bagaimana tanggapan dan juga respon masyarakat kita terkait pelemahan nilai mata uang yang bahkan katanya secara kecepatannya udah bisa menyentuh di angka Rp100 per hari. Sekarang udah di angka 181 31 ya, atau 18.131 per tanggal 5 Juni 2026. Ketika gue lagi scroll Facebook, ada satu postingan yang gue temukan yang berasal dari grup Epic Top Comment Indonesia 3.0. Jadi diupload sama Bang Aldo Arsyad, di mana dia nge-share postingan threads bule yang curhat ya, kalau misalnya dia demen banget berhasil menukarkan dolarnya menjadi rupiah, bahkan sampai bilang kalau misalnya rupiah kita itu adalah monopoly money. Dibilang kayak withdraw 3 million Indonesian rupiah from my bank account about 165 dari Jeff Dabno. Captionnya titik terendah WNI, rupiah dibilang uang monopoli sama bule gembel. Sampai di tweet ada yang bilang kamu harusnya nunggu seminggu lagi, kamu akan mendapatkan lebih banyak. Udah bang, cukup bang. Gak ada yang mau anjir, mata uang kita semakin melemah men. Oh my god. Apapun alasannya ya, oh ini biar bisa menarik turis-turis asing. Men, Singapura juga mata uangnya kuat, tetap aja turis-turis asing pada datang. Kita bakal bahas sama-sama bagaimana respon orang-orang ya terkait mata uang kita. Jadi selamat datang di Ngobrolin Personal Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Doxly dari postingan Facebook ini udah gue temukan dan sampai sekarang masih belum dihapus. Dan sepertinya bule Jeff Dabno ini masih tetap ada di Indonesia gitu ya. Sekarang lagi ada di Ubud katanya. Dimana respon orang-orang terkait postingannya Mas Jeff ini makin bikin sedih lagi. Rengga bilang Indonesia is the next Zimbabwe. Jangan sampai gitu dong. Ucapan adalah doa gitu loh. Kita harus berharap, berdoa gitu, semoga mata uang semakin menguat lagi dan pemerintah kita sadar kalau misalnya ini udah sesuatu yang penting gitu ya, untuk segera ditanggulangi gitu. Normally kalau IDF bilang, bang, bilang kata sih ngetek partai. Kalau nanti udah baik jalan duit kita dibilang duit monopoli sama bule berpenghasilan rendah. Gue nggak nyoblos nomor 2 tapi maunya ikutan ngerasain. Ada lagi yang bilang Francina malu banget anjrit. Frank Serpicos di roasting rakyat sendiri, di roasting random. Bahkan saudara-saudara kita dari sibling seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan juga Vietnam udah sangat amat jarang intensitasnya untuk berdebat sama kita gitu, karena mereka sendiri sepertinya paham kalau misalkan WNI udah lemes duluan sebelum diajakin debat. Nah, sebenarnya fenomena turis-turis asing sekarang lagi rame banget ke Indonesia karena pelemahan nilai mata uang itu bukan hal yang kebetulan aja, tapi emang udah lama terjadi dari bulan April. Beritanya lu bisa lihat dari Bloomberg. Ya judulnya, ini judulnya dari mana coba? Wait. Gua reload dulu. Nah ini, rupiah lemah, terus berdatangan warga RI tahan liburan. Jadi kabar baiknya turis asing itu pada datang ke Indonesia. Kabar buruknya, orang-orang dari Indonesia justru nggak pada bisa liburan. Berdasarkan berita dari Bloomberg dikasih tahu pelemahan rupiah yang terjadi pada awal kuartal 2 2026 telah mempengaruhi sektor pariwisata dan perilaku konsumsi masyarakat Indonesia. BPS melaporkan adanya kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman pada April yang mencapai 1,25 juta kunjungan. Ini termasuk banyak ya. Jumlah ini naik sebesar 14,75% dibanding Maret 2026 secara bulanan dan naik 7,22% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Di saat yang sama jumlah perjalanan wisatawan Nusantara atau Wisnus alias warga negara Indonesia yang berpelisir di dalam negeri justru menurun 22,79% secara bulanan menjadi 97,55 juta perjalanan dan turun 24,24% secara tahunan. Oke, begitu juga dengan jumlah perjalanan wisatawan nasional atau WNI yang berpelisir ke luar negeri juga tercatat turun 3,49% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di mana pada April 2026 jumlah perjalanan Wisnas atau wisatawan nasional mencapai 643.000 perjalanan, turun 18,85% dibandingkan bulan Maret 2026 dan turun 30% dibandingkan April 2025. Ini masih bulan April. Kita nggak tahu bulan Mei atau bahkan bulan Juni. Cuman yang jelas by data emang beneran warga negara asing itu lagi berbondong-bondong datang ke Indonesia karena nilai mata uang kita melemah. Di satu sisi warga negaranya sendiri itu bahkan kagak bisa ikut jalan-jalan karena datanya menurun. Data perjalanannya ya agak sedih gitu ya. Oh bagus dong, berarti warga negara asing banyak yang ke Indonesia. Iya,
Tapi what cost? Everything. Ya, kita jadi susah buat beli bahan baku ya, dan masih banyak lagi. Jadi by data emang bener ada. Bahkan kalau misalnya lihat ada beberapa video-video orang Malaysia gitu yang ngeborong Indomie dan segala macam buat dibawa balik ke negaranya sendiri karena nilai mata uang kita lagi melemah. Nah, dari situ banyak banget orang-orang yang bertanya-tanya, ini kenapa sih bisa terjadi? Kenapa nilai mata uang kita bisa turun bahkan sampai Rp100 per hari gitu akhir-akhir ini? Banyak banget orang-orang yang nyalain MBG karena gara-gara itu kebijakan fiskalnya jadi agak sedikit kurang disiplin, ya pengeluarannya terlalu banyak gitu. Nah, di Threads makin banyak banget yang berdebat soal itu semua. Salah satunya postingan dari Kak Siti yang dia nanya, jika MBG resmi dihentikan, gimana nasib relawan MBG yang punya cicilan motor? Apa kalian tidak kasihan pada mereka? Bentar, kan emang dari awal relawan itu harusnya tidak digaji. Kalau bisa digaji berarti pegawai. Ya masanya kan MBG itu kan berasal dari uang pendidikan juga gitu ya. Seharusnya emang tidak digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan, tapi untuk mencerdaskan anak-anak dan juga memperbaiki fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada gitu. Kenapa jadi tanggung jawab buat bikin lapangan pekerjaan? Jawaban orang-orang Threads itu brutal banget. Ada yang bilang tidak Siti, tidak, kan relawan gak gajian dong harusnya. Tito bilang lebih kasihan sama pedagang makanya sekitar sekolah yang dimatikan mata pencariannya, tinggal ditarik sama dealer selesai. Cuma 1 juta kan yang kerja, yang kedampak 200 juta woi. Bayangin kodok malu-maluin. Kalau kodok ini dapat like lebih banyak daripada posting asli, artinya yang ngepost begonya kebangetan. Ya masih lebih banyak yang posting ya. Alright, gak cuma itu doang, banyak juga orang-orang yang mempertanyakan kekhawatiran dari beberapa masyarakat terkait nilai mata uang rupiah ya, dengan bilang kayak iya dolar 18.000, tapi yang komplain dolar naik teman-teman yang bisa dibilang mampu and live their life mostly abroad. Jadi bahkan ada post yang di Threads yang mempertanyakan kenapa orang-orang tuh terlalu khawatir banget nilai mata uang kita tuh melemah. Gini ya, mungkin yang buat postingan kagak ada nih sifat ini nih di dirinya sendiri ya. Orang-orang meskipun ngerasa nggak yang terlalu berpengaruh tapi khawatir sama negaranya karena mata uangnya itu melemah, itu karena simply mereka punya empati. Meskipun mereka hidup enak dari dolar ya, gajinya dolar, YouTuber dapat AdSense, mak-mak dapat FB Pro gitu ya. Tapi tetap saja kalau misalnya lu tinggal di Indonesia, lu bakal tahu kalau misalnya bahan pokok itu berpotensi naik juga karena dolar yang semakin menguat gitu loh. Bahkan ada orang-orang di kolom komentar yang sangat amat berusaha ngasih contoh biar sadar gitu kalau misalkan dia tukar mata uang tuh sangat amat penting. Kak Davis bilang kayak, Kak aku kasih tahu ya, aku punya teman dekat tinggal di desa, nggak pernah keluar negeri, tapi papanya punya pabrik mie di desa. Tahu dampak dari dolar naik terus? Yap, hari ini papanya memutuskan menutup pabriknya dan merumahkan 25 orang pekerja. Yang mana setiap orang yang dirumahkan punya istri dan anak yang harus dibiayai. Kita berisik bukan karena kita yang langsung kena dampaknya, tapi kita berisik karena melihat dengan mata kepala sendiri orang-orang yang terdampak itu ternyata dekat sekali. Ada lagi nih, Raisan bilang, bahkan ada loh Kak, orang yang digaji dolar dan diuntungkan dari rupiah melemah, tapi tetap pengen rupiah menguat karena mikirin orang lain dan negaranya. Gak semua orang itu selfish atau cuma mikirin dianya sendiri. Ya ada lagi nih, Curly bilang, Dear Sir, people are crying out here. Banyak yang gerobak jualannya berhenti beroperasi karena harga tepung dan minyak naik. Harga kemasan naik, biaya bahan produksi dan operasional naik. Sedangkan menaikkan harga produk berpotensi kehilangan pembeli karena sama-sama menghadapi tantangan ekonomi yang sama. Hanya karena Anda tidak menyaksikan dan mendengar langsung dan tidak menemukan di medsos, bukan berarti ekonomi akar rumput baik-baik saja. Nah ada pertanyaan yang semakin mungkin bikin emosi lu lagi ya, berasal dari Threads ya, dari akun namanya Rashid.rg, yang dia nanya gini loh, serem ya netizen plus 62 takut padahal netral dan mau nanya pertanyaan selanjutnya. Tanya aja lah daripada penasaran. Ini netral nih katanya nih, dia nyebut dirinya netral. Buat pemilihan 01 dan 03, saya yakin apa kalian kalau 01 atau 03 kepilih, keadaan Indo akan lebih baik dari saat ini. Jawab aja yang logis, jangan saling hujat-hujat ya. Oke, beliau bilangnya netral, tapi ngepin komentar kayak gini. Lebih baik mungkin lebih buruk menurutku ya, katanya netral. Kita bahas 01 dulu. Kelebihannya adalah karismanya bagus, cara bicara yang intelek dan penuh madu, sangat meyakinkan kalau dia pintar, tapi itu juga yang menjadi racun. Info dari kalangan elit, beliau itu pintar bicara namun aksinya tidak sehebat bicaranya. Netral katanya, ngepin komentar kayak gini. Terkadang bicaranya merendahkan orang lain, bahkan kini para elit politik banyak menjauhi dia karena janji manis yang tidak bisa ia tepati. Katanya netral. Ya tapi ngepin komentar yang ngejelekin salah satu paslon. Biar gue jelasin dulu gini.
Kata netral itu adalah ketika lu cuma sekedar nanya doang tanpa ambisi tertentu ya untuk menjatuhkan paslon lain. Apalagi udah selesai gitu peristiwa pilpresnya, ya nggak sih? Tapi kalau misalnya boleh berandai-andai, kenalin dulu gue Om Ray yang kebetulan tahun 2024 gue buat konten live reaction debat 1, 2, 3, 4, 5, debat Kadin ya, terus abis itu pertemuan 3 paslon sama Mbak Nana ya di UGM. Terus abis itu kita juga memperdebatkan dan juga ngediskusin visi misi dari setiap paslon. Ya, gue baca semuanya. Yang paling lama itu gue baca yang Anies karena 300 halaman lebih gitu, sedangkan paslon lain cuma 20 atau 30-an. Terus habis itu kita pun itu ngelihat rekam jejaknya di website Bijak Memilih. Semuanya lu tinggal lihat dari nulis nama gua ya di keyword YouTube, terus tinggal tambahin debat capres ya. Atau lu cek aja channel YouTube gua, lu tambahin debat di sini banyak banget nih. Jadi pas ditanya ketika 01 atau 03 kepilih, apakah keadaan Indo bakal mutlak lebih baik dari saat ini? Gue bakal jawab kayak nggak perlu nanya seperti itu lagi, karena itu tidak penting, itu peristiwa masa lalu. Kita tidak bisa ngebuat alternate universe yang lain gitu loh. Lebih baik nanya bagaimana caranya mengamankan aset, bagaimana caranya keluar dari kondisi seperti ini, begitu dong. Kalau misalnya nanya berandai-andai kayak gini ya sama aja kayak lu lagi coli ego gitu, kayak seakan-akan oh paslon gue tetap bisa lebih baik kok dibanding paslon-paslon lu yang kagak kepilih gitu. Apalagi dengan fakta kalau misalkan yang buat postingan itu ngepin komentar yang menyudutkan salah satu paslon gitu. Jadi mau lu berdebat apapun ya, tidak akan merubah opini anjir. Akan terlihat sangat amat subjektif, padahal lu tinggal lihat bagaimana visi misi, rekam jejak, debatnya kayak gimana. Lu harusnya udah yakin lah kalau misalnya yang kepilih si ini atau si ono gitu bakal lebih baik. Silakan tulis sendiri jawabannya di kolom komentar gitu. Soalnya banyak juga orang-orang yang langsung emosi ngelihat postingan ini. Ya. Gini. Cluenya adalah lu tinggal lihat bagaimana prinsip 01, 02, 03. 01 perubahan, 02 keberlanjutan, 03 perbaikan. Ya, dari 3 kata itu aja sebenarnya udah bisa ngejawab apakah akan lebih baik atau kagak gitu loh kira-kira. Nah, oke, sebelum menutup video ngopi ini ya, ada sedikit informasi tambahan. Jadi again, pertanggal 5 Juni 2026 lagi-lagi negara kita sering banget diberitain sama antek asing, dan kali ini datang dari media internasional seperti Bloomberg, di mana katanya global investor are rapidly losing confidence in Indonesia as the nation stock tumble at the fastest pace worldwide and its currency sink to all-time lows. Ya, kemudian ini juga diperdebatkan sama beberapa orang-orang yang menganggap kalau misalkan sumber artikel dari Bloomberg ini merupakan investor yang gak terlalu kaya-kaya banget. Tapi sebenarnya kalau misalkan yang kita lihat dari beberapa perdebatan lain, ya tetap aja masuk akal ya beberapa opininya. Bahkan ada juga berita internasional berasal dari The Straits Times, judulnya Indonesia Sweeps Trading Desk as Prabowo Tightens Grip. Gak cuma satu doang, tapi juga ada beberapa media internasional yang memberitakan kondisi negara kita yang katanya kurang baik-baik saja. Meski begitu, ada juga beberapa postingan yang mungkin saja bisa menenangkan kita sebagai masyarakat Indonesia. Salah satunya postingan yang dibuat sama Steve Hanke. Beliau merupakan Professor of Applied Economics at Johns Hopkins. Beliau bilang kalau misalkan laju inflasi kita di bulan ini, di mana dibandingkan dengan Indonesian money supply atau bagaimana penyebaran uang kita gitu ya, itu masih berada di ambang batas Hanke Golden Growth Rate atau masih dalam batas idealnya. Katanya masih dalam batas aman lah ya, meskipun kita nggak tahu, soalnya banyak banget di kolom komentar yang bilang kalau misalkan yang namanya penyebaran mata uang ataupun inflasi itu sangat amat bervariasi ya per bulan. Intinya gue gak pengen terlalu dalam ya terjun ke pembahasan ini karena ini bukan bidang gue cuma sekedar ngasih lihat beberapa informasi-informasi yang ada yang bisa lu baca sendiri. Waktu gue mendiskusikan ini di live streaming, banyak juga ternyata penonton-penonton gue yang emang lebih mengerti soal saham, investasi ya, dan masih banyak lagi ya. Jadi mungkin orang-orang tuh pada emosi juga karena fotonya banyak yang merah gara-gara kondisi sekarang gitu loh. Mungkin orang-orang yang bilang kayak oh enggak kok ini enggak kenapa-napa, itu enggak main sama aja. Soalnya kalau misalnya lihat dari akun Bibit dan segala macam katanya banyak banget yang minus juga. Bahkan ada beberapa temen gue yang bisa nyampe 20% gitu loh minusnya. Terima kasih banyak udah nontonin kok kayak gitu. Sampai jumpa lagi nanti. Gue undur diri. Tanggapannya tulis ya di kolom komentar, jangan lupa. Sampai jumpa.